Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kakak, nama kakak sendiri itu adalah Dewi Agustina, perwakilan dari mahasiswa Politeknik Kemenkes Bengkulu, jurusan keperawatan kelas internasional. Di sini kakak ingin mengadakan penyuluhan anti suap penerimaan mahasiswa baru. Jadi di sini kakak cuma meminta waktu kalian sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah kalian mau? Boleh? Baik, terima kasih. Baik, jadi hari ini kakak akan mengadakan penyuluhan anti suap penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya di antara adik semua, apakah sudah tahu, sudah mengenal sebelumnya tentang mengenai suap menyuap? Pas sekali ya momennya ini. Kalau belum pernah. Jadi kakak di sini akan menjelaskan tentang mengenai suap. Di mana suap merupakan salah satu tindak pidana dari korupsi. Jadi suap adalah perilaku yang tidak bagus. Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian uang sogok atau menerima uang sogok, atau sering juga kita sebut dengan uang pelicin agar apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Itu pengertian singkat mengenai dari suap menyuap. Ada berbagai macam dari istilah dari pengertian suap tersebut. Contoh tindakan perilaku suap menyuap kasus suap dalam penerimaan mahasiswa baru. Nah, yang terbaru itu ada di kampus Unila. Ada yang tahu kasusnya? Yang ada titipan dosen gitu. Jadi masuk ke universitas tersebut, universitas Lampung itu, kalian bisa nitip dengan dosen. Misalnya kalian, ayah kalian atau keluarga kalian mempunyai kawan dekat dosen gitu. Jadi nanti keluarga kalian menghubungi pihak dosen tersebut dan menitipkan anak saya agar masuk ke universitas. Jadi kasus juga sering terjadi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Contohnya penerimaan mahasiswa baru di program pendidikan kedokteran Universitas Cendrawasih. Ada yang Universitas Cendrawasih? Ya. Nah, jadi pada kasus Universitas Cendrawasih ini ada mahasiswa yang mau masuk universitas itu dengan mau prodi kedokteran. Jelas, bukan suatu hal yang mudah untuk masuk ke universitas tersebut dengan mengambil jurusan kedokteran. Jadi mahasiswa yang diterima di program elit itu jumlahnya sangat terbatas. Setiap tahun yang diterima hanya satu kelas atau sekitar 50 orang. Kita tidak tahu berapa jumlah orang yang mendaftar. Jadi seleksinya mungkin ketat, dan namun ada sejumlah informasi bahwa setiap mahasiswa baru yang akan diterima di program pendidikan dokter ini diwajibkan membayar biaya menyogok sekitar 40 sampai 50 juta setiap orang. Sangat mind blowing ya. Next kita bahas tentang, nah ini nih di perkampusan. Contoh tindakan suap di kampus, titip absen sama kawan, nanti diberikan makanan. Nextnya, nah ini bahaya dari suap itu. Menerima suap adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara batil. Dasar hukum tindak pidana suap termaktub di dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun sanksi hukum tindak pidana suap termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jadi tahu kan sekarang kalau suap itu tidak boleh, ada tindak pidananya, dan dalam Islam pun tidak diperbolehkan. Mungkin materi yang saya sampaikan hanya sebagian kecil, dan saya harap semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan ada kiranya nanti ada yang mau didiskusikan boleh. Baik adik-adik, kita masuki sesi tanya jawab, di mana ini kakak hanya bisa oleh satu pertanyaan saja.
Itu adalah perilaku yang tidak wajib. Jadi ingat kembali akan ada yang mengawasi dan akan ada dosa setelahnya. Yang kedua itu ingat keluarga. Jadi kalau suap kita dapatkan itu otomatis uangnya untuk keluarga kan. Jadi kita menafkahi atau memberi keluarga itu uang yang haram. Mungkin begitu apa?